Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk nikmat-Mu ya Allah, untuk karunia-Mu pagi ini ya Allah, untuk kasih sayang-Mu pada kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat, Bapak Ibu, saudaraku semua, mengawal perjumpaan kita pagi hari ini, tiada satu kata, satu kalimat yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membuat kita semalaman tadi kita bisa tidur dengan lelap. Dan pada saat yang sama Allah mengendalikan semua hidup kita. Allah menjaga jantung kita tetap bergerak, tetap memompa darah dan menyuplai oksigen ke seluruh sel-sel tubuh kita sehingga kita masih hidup. Allah yang menjaga semua sistem hidup kita, semua fungsi dari organ tubuh kita dengan penjagaan yang sempurna, dengan pengaturan yang sempurna sehingga pada saat subuh tadi kita bisa bangun. Kita bisa membuka mata kita, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menggerakkan tangan kita, bahkan kita bisa melangkahkan kaki kita. Demi Allah, tidak ada satupun kekuatan yang bisa melakukan itu semua kecuali atas izin Allah SWT. Bapak Ibu boleh punya kekayaan sekaya apapun Anda, tapi Anda tidak bisa menjamin bahwa saat Anda tidur Anda bisa mengendalikan jantung Anda. Anda boleh berkuasa seberkuasa apapun Anda, tapi saat Anda tidur Anda tidak bisa mengendalikan semua organ tubuh Anda. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin pagi ini Anda bisa melihat lagi, tidak ada menjamin. Sekaya apapun kita, seberkuasa apapun kita. Saya belum lama ketemu seorang yang punya posisi penting di salah satu perusahaan multinasional, perusahaan asing, sekitar sepekan yang lalu. Beliau sudah sakit 1 tahun, berobat selama 1 tahun penuh berobat. Obatnya macam-macam ibu bapak semua ya. Ada satu obat untuk membuat beliau ikhtiar supaya bisa sembuh. Obat itu tidak ada di Indonesia, harus diimpor di Jepang atau di Amerika. Harganya sekali disuntik 38 juta. Hanya untuk bisa tidur, bisa tenang. Itu 1 hari 1 kali, 2 kali suntikan 38 juta. Kali 2 berapa Bapak Ibu? 76 juta. Kalau 1 minggu, kira-kira kalau kita ini dikasih obat itu berapa lama kita bertahan hidup? Mungkin tidak sampai 1 hari. Udah mati karena kemiskinan ya. Habis semua kita jual. Masya Allah. Sebab itulah Bapak Ibu semua, pagi ini apapun kondisi kita, tiada satu kata kecuali kita bersyukur pada Allah SWT. Terlebih pada saat ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Demi Allah, ada satu nikmat yang paling mahal Bapak Ibu,
selain nikmat hidup, nikmat sehat, yaitu apa? Nikmat kita mengenal siapa Rabb kita dan kita menyembahnya. Nikmat yang paling tinggi saat seorang hamba ini masih hidup, kemudian dia kenal siapa Rabb-nya, Tuhannya, dan dia menyembahnya. Dan ini tidak diberikan pada siapapun kecuali hamba-hamba pilihannya. Dan bersyukurlah kita hari ini berada di posisi itu. Apa membuat kita datang di tempat ini? Tiada lain karena kita kenal siapa pencipta kita, Allah SWT. Dan apa membuat kita bersujud? Karena itulah satu-satunya yang patut di mana kita bersujud di hadapannya, Allah SWT. Kemudian kita menyampaikan salam dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna kecintaannya kepada kita, yang menunjukkan semua yang hak dan batil kepada kita, yang menunjukkan mana jalan keselamatan dan mana jalan kesesatan, yang menunjukkan kita mana jalan keberkahan dan mana jalan yang penuh dengan kegelisahan. Dan apa-apa yang kita ikuti dari perkataan dan sikap beliau semua menjadi nilai pahala sisi Allah SWT. Bapak Ibu sahabatku semua, di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi saya akan langsung pada apa yang teman-teman sahabat-sahabat saya minta dan saya sampaikan ya. Saya diminta untuk hari ini ya menyampaikan sedikit ilmu yang Allah titipi kepada saya. Dan saya yakin Bapak Ibu Anda sudah tahu semua, bahkan pengetahuan Anda lebih daripada saya. Dan bagi saya penting untuk menyampaikan perkara ini, yaitu perkara apa? 5 tanda keberkahan rezeki. 5 tanda keberkahan rezeki. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Tapi pada saat subuh hari ini saya akan mungkin bercerita, atau mungkin ya bercerita lebih tepatnya, apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, apa yang saya baca dari buku-buku tulisan para ulama. Kemudian apa yang saya temukan di lapangan. Saya seorang terapis, saya seorang kesehatan. 6 tahun terakhir saya bergelut dengan manusia, menghadapi yang depresi, menghadapi yang stres, menghadapi yang sakit bertahun-tahun. Hampir setiap hari. Menghadapi yang mau bunuh diri, menghadapi yang rumah tangganya sudah cekcok, menghadapi yang sudah tidak bisa menangani anaknya. Itu hampir setiap hari, Ibu Bapak semua. Dan subuh ini saya akan bicara tentang itu. Saya tidak akan bicara dalil yang terlalu panjang lebar, karena saya yakin kita sudah hafal mungkin atau sudah tahu semua dalilnya. Baik Ibu Bapak semua, kita mulai dari mana? Kita mulai dulu batasan tentang rezeki. Kalau kita bicara rezeki biasanya apa? Identik pada 2 hal, yaitu harta dan tahta, ya. Biasa identik dengan ini. Kalau ada orang miskin, kemudian dia kaya, tiba-tiba atau tadi dia tidak punya pekerjaan, kemudian punya pekerjaan, apa kita katakan? Sudah naik rezekinya. Ada orang bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi pejabat, anggota dewan, jadi bupati, kita katakan apa? Rezekinya tahu. Selalu identik dengan itu. Kalau uangnya bertambah, jabatannya naik, itulah rezeki. Tapi selain itu bukan rezeki. Pertanyaan saya, apakah batasan ini sudah sesuai atau belum, Ibu Bapak semua? Batasan bahwa rezeki itu ketika uang tidak ada kemudian ada, pekerjaan tidak ada kemudian ada, rumah tidak punya tiba-tiba rumah yang bertingkat, kendaraan tidak punya tiba-tiba punya mobil yang bagus, bukan siapa-siapa kemudian jadi pejabat. Apakah itu rezeki Bapak Ibu semua? Dalam kacamata agama kita bukan. Rezeki dalam bahasan yang sederhana Ibu Bapak semua adalah rezeki itu apa-apa yang nikmat yang Allah berikan, dan itu karena kasih sayangnya. Jadi batasan ulama bahwa rezeki itu adalah apa-apa nikmat yang Allah berikan, dan itu diberikan karena kasih sayang. Jadi walaupun diberi tapi bukan karena kasih sayang, itu berarti bukan rezeki. Contoh, tiba-tiba pagi ini Anda punya uang, tiba-tiba Anda dapat uang 1 miliar. Tapi hari hasil sogo, itu rezeki atau bukan? Bukan Ibu Bapak semua. Tiba-tiba ada yang kasih mobil ke Anda, tapi ini sogokan, itu bukan rezeki Ibu Bapak semua. Dan termasuk Bapak Ibu semua, kalau pagi ini kita masih bisa bangun, masih sehat,
tapi kita nggak sholat, berarti sehat ini bukan rezeki lagi. Bukan rezeki lagi Bapak Ibu semua. Nah, saya tidak akan panjang lebar bahas tentang itu karena waktu kita terbatas, dan nanti ada satu sesi insya Allah Ibu Bapak semua, karena ini mungkin menjadi salah satu yang dimana Allah titipkan ilmu ini kepada saya nanti akan bagi ke teman-teman semua. Jadi saya tidak bahas tentang dalil, Anda praktekkan sendiri nanti. Ya, oke. Ibu Bapak semua, ada 5, paling tidak ada 5 tanda rezeki yang berkah. Kita bahas satu-satu ya. Ada minimal 5. Dalam kajian pertama ilahiyahnya, kajian kitab-kitab ulama itu banyak penjelasannya. Yang kedua kajian ilmiah, kajian orang barat secara penelitian laboratorium. Saya coba simpelkan, saya coba buat sederhanakan bahwa minimal ada 5 tanda bahwa rezeki itu berkah. Ya, saya coba tadi buat ringkasan-ringkasannya. Jadi Ibu Bapak semua, Anda harus perhatikan nanti. Bahkan pada saat kita duduk di sini, kita perhatikan apakah rezeki saya sudah berkah atau belum yang selama ini saya dapatkan. Ya. Yang pertama, tanda bahwa rezeki itu berkah, setiap Allah berikan nikmat, hati kita tenang. Itu tanda nikmat. Sekali lagi, tanda bahwa itu nikmat ataupun rezeki kita berkah, saat dia bertambah, hati kita tenang. Dan ternyata Ibu Bapak semua, kalau kita berpikir uang itu selalu sebagai nikmat Bapak Ibu semua, selalu kita anggap uang itu rezeki, ada fakta yang membuktikan bahwa banyak orang yang uangnya bertambah tapi hidupnya tidak tenang. Ada enggak seperti itu? Ada punya pengalaman seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Dan bisa jadi kita. Jadi yang pertama kita harus kontrol hati kita lah, apakah bertambahnya rezeki, bertambahnya nikmat ini hati kita tenang atau gelisah. Kalau dia bertambah tenang, berarti itu sebuah nikmat dan itu keberkahan. Saya teringat perkataan seorang ulama Bapak Ibu semua. Harta-harta yang kita ambil dengan cara yang halal pasti akan menenangkan hati kita. Itu pasti yang pertama. Jadi harta yang kita dapatkan dengan harta yang halal, dengan cara yang halal, pasti akan membuat ketenangan. Tapi sebaliknya, harta yang kita datangkan, yang kita ambil, yang kita dapatkan, yang kita peroleh bukan dengan cara yang halal, pasti akan membuat kita tidak tenang. Kata guru saya begini, ketaatan itu, kesolehan itu, cara mencari kita dengan cara-cara taat Bapak Ibu semua, pasti membuat taat. Tapi sebaliknya, kemaksiatan dan dosa Bapak Ibu selalu diawali dengan apa? Ketakutan dan diakhiri dengan penyesalan. Perhatikan. Jadi cara kita mengambil rezeki menentukan hati kita. Kalau kita mengambilnya dengan cara ketaatan, pasti ketika kita peroleh kita akan tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita peroleh dengan cara tidak halal, pasti membuat kita khawatir dan menyesal. Dan tidak sedikit orang depresi Bapak Ibu datang ke saya minta tolong diterapi. Dari mana asal muasalnya? Dari harta yang dia ambil dengan cara yang tidak halal. Saya cerita Ibu Bapak semua ya. Kenapa sampai seperti itu? Jadi begini, yang paling mudah kita deteksi biasanya ya, ini nasihat bukan cuma untuk Anda ya Bapak Ibu semua, tapi untuk saya. Yang paling mudah kita deteksi, perhatikan anak-anak kita, anak kecil. Itu kan fitrahnya dia jujur. Dia tidak akan bohong karena dia akan bicara dengan fitrahnya, kebenaran secara jujur. Tapi perhatikan saat dia usia sudah bertambah, sudah mulai kenal teman-temannya, bergaul, mulai dia, tanda petik bahasa kita biasa mulai berbohong ya, kita perhatikan ya. Sebenarnya bukan berbohong, tapi mulai dia membuat alasan ya, mulai dia membuat skenario. Itu kelihatan sekali saat dia berbohong. Pasti gelisah. Betul ya? Kelihatan dari gerak-geriknya pun sama kita. Ada di sini tidak pernah berbuat dosa? Perhatikan perasaan Anda ya, masing-masing loh ya. Bagaimana perasaan kita pada saat kita bermaksiat sama Allah? Sebelumnya, pada saat melakukan ataupun setelahnya. Maksiat apapun yang kita lakukan Ibu Bapak semua pasti ujungnya kita menyesal. Betul? Maksiat apapun yang kita lakukan, senikmat apapun maksiat itu pasti membuat kita menyesal.
Dan selama kita belum bertobat dari dosa dan maksiat itu pasti membuat kita gelisah. Pun demikian dengan rezeki ibu bapak semua. Rezeki yang pernah kita ambil dengan cara yang tidak halal, selama masih ada dalam diri kita dan kita belum bertobat bapak ibu semua, demi Allah, jangan pernah mimpi suatu saat Anda akan tenang. Sekali lagi, kalau ada harta yang kita ambil dengan cara tidak halal dan masih ada dalam diri kita dan kita belum bertobat dengan hal tersebut, jangan pernah mimpi kita akan tenang. Salah satu hadis bapak ibu semua, mafhum hadis katakan bahwa tidak layak tempat daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali api neraka. Tidak layak atau tempat yang layak bagi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, itu tempatnya apa? Neraka. Bukan cuma neraka di akhirat, tapi di dunia hidupnya pasti nggak tenang. Jadi apapun yang bertambah dalam kehidupan kita, rezeki kita, jabatan kita, dan membuat kita tidak tenang, boleh kita teliti. Jangan-jangan cara kita mengambilnya tidak dalam jalan ketaatan. Ini poin pertama. Ya, yang kedua. Rezeki Bapak Ibu semua yang datang dengan keberkahan pasti cukup. Pasti cukup. Tapi yang datang tidak dengan keberkahan pasti selalu kurang. Yang paling sederhana Bapak Ibu coba perhatikan, ya. Yang Indonesia kan negara paling terkenal dengan apa? Sumber daya alamnya dan korupsinya. Yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Bukan orang kaya. Orang yang sangat kaya. Bukan orang kaya, orang yang sangat kaya. Tapi kenapa? Karena memang begitu. Fitrahnya begitu, kita bermaksiat, mau bermaksiat terus lagi. Kenapa? Tidak ada kepuasan. Sekali kita mendapatkan sesuatu harta yang tidak berkah, Allah cabut keberkahan, maka kita pasti akan selalu merasa kurang dan kurang. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua sudah bertambah harta kita, jabatan kita, tapi hati tidak tenang, kemudian selalu ingin bertambah lagi, di sisi lain ketaatan kita semakin berkurang, hati-hati, itu sudah tanda bahwa ini ada sesuatu. Ini tanda bahwa rezeki saya tidak berkah. Kemudian berikutnya adalah poinnya, saya akan sebutkan poin-poinnya, nanti sesi akhir nanti kita mau praktekkan bagaimana untuk membersihkan semua diri kita ini. Ya, mungkin ustadz yang lain sudah menyampaikan banyak tentang dalil. Saya hanya menyampaikan poin-poin ini. Ada deteksi di diri Anda. Nanti kita bantu untuk kita fasilitasi, kita sama-sama ikhtiar untuk melepaskan semua beban itu. Yang ketiga, rezeki kalau berkah pasti tubuh kita sehat. Rezeki kalau berkah Bapak Ibu semua pasti sehat. Pasti sehat. Yang sehat bukan cuma fisik kita Ibu Bapak semua. Bukan cuma fisik kita. Tapi sampai hubungan di rumah tangga kita pun sehat. Saya ketemu banyak orang. Pak Muhlis, hubungan saya sama pasangan saya sudah tidak bagus. Ada juga yang datang dengan Pak Muhlis, anak saya tidak tahu menasihati bagaimana lagi. Saya cuma bilang, perhatikan makanan biasanya. Pelajaran penting terkait hubungan antara makanan, antara rezeki ini dengan ketenangan kita di rumah tangga, kesehatan fisik kita, Bapak Ibu, perhatikan kisah Nabi Adam. Nabi Adam ya, dulu waktu dia masih taat sama Allah, dia di mana? Di surga kan, seperti itu. Semua kebutuhan dipenuhi sama Allah, semuanya. Sampai satu ketika dia membuat satu kesalahan, betul ya? Kesalahannya apa? Makan. Itu bukan makan, hanya menggigit sebenarnya. Karena waktu dia gigit buah khuldi itu langsung teringat, ya Allah, saya memakan sesuatu yang Allah larang. Itu langsung dimuntahkan. Bukan dikunyah sampai dia kenyang, itu bukan. Jadi dia hanya digigit saja.
Karena satu dosa kesalahan membuat apa Bapak Ibu? Apa konsekuensi dari satu dosa dan kesalahan? Nabi yang buat Nabi Adam, pertama diturunkan dari syurga, turun ke dunia. Yang kedua, dilucuti semua pakaiannya. Yang ketiga, tadinya mau makan apapun hanya dengan niat Allah datangkan. Tapi setelah diturunkan di dunia, semua dia ikhtiar, bekerja keras untuk itu. Yang keempat Bapak Ibu semua adalah dia dipisahkan dengan pasangannya. Berapa jauh? Jauh jaraknya. Betul ya? Berapa lama? 300 tahun lebih dipisahkan. Dari dasarnya guru-guru saya menyampaikan bahwa kalau hari ini hubungan Anda dengan pasangan, dengan anak Anda jauh, yang harus Anda cek adalah makanan Anda. Sekali lagi Ibu Bapak semua, kalau hubungan Anda dengan pasangan, dengan anak Anda jauh sekali, anak tidak bisa dinasihati, yang pertama harus Anda cek makanan Anda. Dan saya sudah membuktikan di banyak orang, ketika yang kita makan sesuatu yang tidak jelas dari mana asal usulnya, perhatikan Ibu Bapak semua. Ya maaf kalau ada di sini anaknya yang narkoba, maaf ya kalau ada. Biasanya dari makanan. Biasanya dari makanan. Tapi itu pun kalau memang narkoba nggak apa-apa. Itulah jalan hidupnya, bukan akhir dari segalanya. Kita masih punya waktu untuk ikhtiar. Makanya kesempatan hari ini saya tidak hanya membagikan ilmu yang saya tahu ini, tapi kita praktekkan semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Ya sekali lagi, kalau ada anak Anda susah dinasehati, perhatikan makanannya. Makanan kita bawa. Udah berapa nih? Pertama tadi apa? Rezeki yang berkah, membawa ketenangan. Yang kedua, cukup. Yang ketiga, sehat. Ya, sehat ini bukan cuma fisik kita. Banyak nanti kita praktekkan ya. Banyak datang saya Pak Muhlis, saya sakit ini. Yang harus saya tanya adalah, Pak, adakah makanan yang Anda makan dari sesuatu yang haram? Kalau ada, sudah, saya angkat tangan. Kenapa? Saat kita makan sesuatu yang haram, itu Allah cabut keberkahan hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah sudah cabut keberkahan hidup kita, dokter mana yang bisa obati Anda? Kalau Allah cabut keberkahan hidup Anda, kira-kira adakah dokter yang bisa mengobati Anda? Ada obat yang bisa Anda minum supaya sembuh? Ada. Dan tidak mungkin kita akan sembuh kalau Allah tidak kasih keberkahan. Tidak mungkin. Banyak sekali orang begitu percaya dengan dokter, begitu percaya dengan obat, tapi dia kurang percaya sama Allah. Nah, ibu bapak yang sudah mungkin pernah berobat, sakit dan sembuh-sembuh, perhatikan poin ini, demi Allah. Saya begitu ketemu klien yang makan dan saya tidak tanya detailnya, dia tidak mau bertobat dari situ, saya nggak mau terapi. Ngapain saya terapi? Allah sendiri angkat tangan, apalagi saya. Allah bilang apa? Kamu siapa? Nanti kita akan praktekkan ya, sehat. Yang keempat adalah kalau kita punya rezeki itu berkah, pasti membuat kita bersyukur. Pasti membuat kita bersyukur. Nah, ibu bapak semua, nanti saya akan praktekkan bagaimana dengan nikmat syukur itu bisa membuat kita sembuh dari penyakit kita. Nah, yang kelima ya, rezeki yang berkah itu membuat kita semakin taat sama Allah. Jadi semakin bertambah rezeki kita, tapi semakin kita nggak taat, berarti itu tanda bahwa itu tidak berkah. Tapi bertambah jabatan kita, bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, sholat kita nggak pernah ketinggalan di masjid, ya. Di awal waktu, sholat lail kita di sepertiga malam kita bangun, baca Quran kita, itu tanda berkah Bapak Ibu semua. Dan sebaliknya, semakin bertambah jabatan, bertambah harta kita, tapi semakin susah ke masjid, semakin susah bangun malam. Nah, itu. Coba Anda cek makanan atau rezeki kita. Mungkin ada sesuatu yang mengotorinya. Nah, ini 5 poin ini Bapak Ibu semua. Ini saya persingkat saja karena ada sesi nanti ya. Jadi saya ulang. Tanda rezeki yang berkah ada berapa? Ada 5 ya. Kita akan bahas. Yang pertama, membuat kita tenang. Kalau ada rezeki Anda bertambah, kemudian membuat Anda tenang, itu berarti keberkahan. Tapi kalau gelisah,
Itu tanda bahwa kemungkinan besar itu tidak berkah. Yang kedua, membuat Anda merasa cukup. Jadi tidak pernah merasa kurang lagi. Yang ketiga, sehat Bapak Ibu semua. Keluarga kita sehat, anak kita sehat, pasangan kita sehat, hubungan kita juga baik sama orang. Perhatikan ini. Kemudian yang keempat, membuat kita apa? Ya, bersyukur. Dan tanda bersyukur kita mudah bersedekah. Itu tanda bahwa orang kalau semakin bertambah dan dia semakin bersedekah, nah ini tanda dia berkah. Tapi semakin bertambah tapi takut bersedekah, itu tuh masalah. Pasti masalah. Dan yang kelima adalah membuat kita semakin taat sama Allah. Itu poinnya Bapak Ibu semua. Nah sekarang saya mau langsung praktek. Siapa di antara Bapak Ibu semua yang di sini yang punya sakit fisik? Ada? Saya tidak akan tanya-tanya, angkat tangan saja. Ada yang punya sakit fisik? Atau ada yang punya perasaan tidak tenang, hatinya gelisah? Atau sakit lambung ada? Biasanya banyak. Cuma tidak mau angkat tangan. Oke lah. Satu ya. Atau dua. Pusing. Ini pusingnya Pak, bagaimana pusingnya? Sudah lama? Sudah lama ya, Masya Allah. Bukan pusing pikir uang, bukan kan? Itu kasih uang itu langsung sembuh ya, bukan ini. Kasih uang langsung sembuh. Atau pusing pikir utang, selesaikan utang itu sembuh. Ya. Oke. Baik, Ibu Bapak semua. Saya tidak tahu siapa yang punya masalah fisik atau perasaan, tapi nggak apa-apa ya. Ilmu ini saya akan bagikan, Bapak Ibu boleh bawa pulang nanti, praktekkan di rumah Anda. Siap ya, Ibu Bapak semua? Oke, siap. Oke, kita masuk poin pertama dulu. Ya, poin pertama, Anda coba cek dulu, Anda punya sakit di tubuh Anda. Terserah sakit apa itu, pusing kah, sakit kepala kah, atau lambung kah, atau ada yang alergi bertahun-tahun, tidak bisa makan ini dan sebagainya, ada seperti itu. Tidak bisa makan coto Makassar, tidak bisa makan ini, itu masalah itu Ibu Bapak semua. Ada seperti itu? Ya, ada ya. Saya tidak yakin di ruangan ini sehat semua. Sekali lagi, saya tidak yakin di ruangan ini sehat semua. Biasanya banyak yang sakit, cuma malu-malu. Ya, tapi ya, saya tidak akan mau cari tahu Anda punya masalah. Tapi Bapak Ibu mau tidak saya bagikan ilmu ini? Saya tanya sekali lagi, mau dibagikan ilmunya atau tidak? Ya, siap kalau gitu. Saya cerita sedikit ya. 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang ibu waktu saya ke Bitung. Itu datang sudah lumpuh ibunya, nggak bisa jalan. Dan itu sudah tahunan sudah berobat kemana-mana. Dengan izin Allah, lewat pertemuan saya waktu itu, saya tidak apa-apakan tapi menggunakan terapi ini Bapak Ibu semua, ibu itu langsung bisa jalan. Langsung bisa ruku, langsung bisa sujud di waktu yang bersamaan. Ada ibu di Kolaka punya tumor di tulang belakang dan harus dioperasi karena dia lumpuh. Setelah operasi pun belum bisa jalan. Dengan izin Allah saya ketemu, Allah sembuhkan dan saat ini sudah bisa jalan normal. Ada ibu di Sorowako alergi, tidak bisa makan coto, nggak bisa makan daging, kacang, es krim, semua enak-enak, nggak bisa dimakan. 26 tahun. Ketemu di rumah saya sekitar 30 menit, Allah sembuhkan sakitnya. Ibu Bapak mau ilmunya? Oh ya, serius ya? Oke, kalau begitu buka dulu ini ya, minumannya semua, buka ya. Buka semua ya. Nah, poin yang harus Anda cek nanti ya, jangan di sini ya, atau di sini tidak apa-apa juga, tapi Anda pikir-pikir aja, pulang ke rumah, kira-kira rezeki mana yang saya ambil dengan, masih harta mana yang saya ambil dengan tidak halal? Ya, saya sarankan Anda untuk kembalikan. Kalau bukan milik Anda, ya kembalikan. Kalau sudah terlanjur, taubatan nasuha. Ya, saya sampaikan ini, tidak harus di sini, setelah pulang nanti. Oke ya, siap.
Bapak Ibu semua, kalau ada ibu-ibu, Anda coba cek di mana Anda punya sakit sekarang. Tidak usah Anda sebutkan ke saya. Coba Anda cek, saya kasih waktu sedikit, sebentar. Cek di mana Anda punya sakit atau hal yang Anda ingin ikhtiarkan supaya masalah itu selesai. Baik itu di fisik Anda, ya, coba Anda cek-cek, mungkin di kepala kah, di perut kah, mungkin ada benjolan kah, atau pernah divonis sama dokter sakit jantung kah. Anda cek masing-masing ya. Di bagian mana? Atau perasaannya kah yang tidak tenang, gelisah, atau tidak bisa tidur kah? Atau sering cemas kah? Atau sering takut mati kah? Atau ada hubungan dengan orang terdekat kita tidak bagus, terutama pasangan dengan anak. Coba dicek dulu ya, saya kasih waktu Anda cek dulu. Ada deteksi di mana? Sudah semua? Simpan ya, tidak usah kasih tahu saya ya. Karena itu Anda punya masalah, jangan bawa ke saya lagi. Saya bukan tempat sampah ya. Siap. Sekarang ibu bapak tangannya seperti ini, ya. Tangan kanan, ya, tempel di dada sebelah kirinya. Oke. Tangan kanan ini di sebelah kiri. Ya, dan semua ambil posisi yang nyaman ya. Oke, ulang ya. Sekali lagi ini tempel di sini. Oke, Bapak Ibu tarik nafas sekarang. Tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Hembuskan. Ibu Bapak boleh tutup matanya buat lebih khusyuk. Tutup matanya biar lebih khusyuk. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan saat ini membuat Anda lebih khusyuk dan fokus dengan diri Anda. Apapun yang Anda dengarkan, apa yang Anda sedang fokuskan dan pikirkan, niatkan membuat Anda semakin fokus pada diri Anda. Fokus pada bagian tubuh Anda yang saat ini Anda ingin sekali ikhtiarkan untuk disembuhkan sama Allah. Oke, semakin terfokus pada bagian itu, dan Bapak Ibu izinkan diri Anda mengikuti kata-kata saya. Sekali lagi ya, sambil Anda tutup mata, Anda fokuskan diri Anda, perhatian Anda pada bagian tubuh Anda yang Anda ingin sekali ikhtiarkan disembuhkan. Anda ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai tubuhku yang baik, wahai tubuhku yang baik, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk pertolonganmu, sehingga saat ini saya bisa seperti ini. Wahai tubuhku yang baik, maafkan saya jika selama ini saya pernah menzolimimu, saya pernah tidak menunaikan hak-hakmu, saya pernah mungkin memakan yang haram. Wahai tubuhku yang baik, maafkan saya jika saya pernah bermaksiat kepada Allah sehingga Allah menimpakan penyakit ini. Wahai tubuhku yang baik, mulai saat ini dan seterusnya, bantu saya semakin sehat, dan dengan kesehatan itu saya semakin taat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih untuk semua nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu ya Allah. Sampai detik ini ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Jika pernah bermaksiat ya Allah. Jika pernah berbuat dosa ya Allah. Jika pernah menzolimi diri hamba ya Allah. Jika pernah menzolimi saudara-saudara hamba ya Allah.
Jika pernah menzolimi manusia yang lain, ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Jika karena